Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Saya Romo Elvis Lefubun MEC dalam Renungan Harian MEC Provinsi Indonesia Selasa 30 Januari 2024. Hari ini kita disuguhkan bacaan yang menarik, teristimewa bacaan Injil. Bacaan Injil menampilkan dua kisah yang berbeda. Yang pertama, kisah tentang Yairus, kepala rumah ibadat, yang meminta supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan yang kedua, kisah seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama kurang lebih 12 tahun. Kisah ini menampilkan betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa besarnya andil Tuhan dalam hidup manusia. Teristimewa ketika manusia mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Berbicara tentang sakit penyakit, dunia akhir-akhir ini atau kurang lebih di abad ini, para ilmuwan, para saintis mengusahakan penemuan-penemuan termutakhir di bidang medis, di bidang ilmu, sains, yang mau memampukan manusia untuk hidup lebih lama. Berhubungan dengan taraf kehidupan dan tingkat kehidupan yang semakin tinggi, diharapkan bahwa umur manusia itu semakin panjang, tingkat kesehatan manusia juga semakin tinggi, dan dengan demikian manusia hidup lebih baik. Tetapi fakta membuktikan bahwa di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan, juga penemuan-penemuan dalam bidang medis, ternyata tidak menolong juga orang-orang yang atau manusia yang sakit, yang terkena virus. Bahkan baru-baru ini kita baru saja melewati fase hidup yang sulit, yakni kita semua diserang oleh virus COVID-19. Dan ini menunjukkan bahwa manusia tetaplah manusia yang hidup dengan kekurangan dan kelebihannya sebagai seorang manusia. Dan seringkali di tengah-tengah situasi seperti itu, situasi kita sakit, kita mengalami masa yang atau saat-saat yang sangat rendah, kita mengalami putus asa. Mungkin saudara-saudari juga pernah mengalami atau sanak saudaramu, kenalan, yang merasa bahwa penemuan-penemuan atau kemajuan di bidang medis, ilmu pengetahuan, rasa-rasanya tidak banyak menolong. Ada saat di mana orang jenuh, ada saat di mana orang putus asa dengan semua hal-hal duniawi ini, dengan semua fasilitas yang disediakan oleh manusia untuk menjamin hidup kita. Dan pada saat itulah kita membutuhkan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bersaksi bahwa mereka mengalami kesembuhan total dari sakit penyakit yang mereka alami. Bukan pertama-tama karena bantuan medis, tetapi karena sentuhan ilahi dari Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Selain itu, ada orang banyak yang sakit, yang menderita, yang selalu happy, selalu bahagia. Pertama-tama bukan karena mereka mengalami kesembuhan, tetapi mereka selalu punya harapan. Harapan yang menumbuhkan semangat hidup dalam diri mereka meskipun mereka dalam kondisi yang sulit. Harapan inilah yang tumbuh dalam dua tokoh bacaan Injil hari ini, Yairus dan perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka punya harapan dan iman
bahwa diri mereka, anak mereka akan sembuh, bahkan akan bangkit dari kematian. Yairus yang hanya menyentuh jubah Yesus, ia mengalami kekuatan rohani, kesembuhan. Anaknya menjadi hidup kembali. Dengan demikian, kita melihat bahwa apa yang kita alami di dunia ini, kesulitan-kesulitan, sakit penyakit, pada saatnya kita akan mengalami bahwa semua yang diusahakan oleh manusia sia-sia belaka. Dan Tuhan menjadi tabib utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk belajar dari dua tokoh dalam bacaan Injil ini. Pertama-tama untuk mempunyai pengharapan akan keselamatan. Dan yang kedua, punya iman yang besar bahwa Yesus akan menolong kita. Ajakan ini bukan berarti mau menyangkal bantuan-bantuan medis, mau menyangkal penemuan-penemuan mutakhir dari ilmu pengetahuan yang membantu manusia untuk hidup lebih baik. Tetapi dasar dari usaha-usaha itu adalah iman dan harap, dan tentunya juga cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah terus kita berharap, marilah terus kita beriman, dan marilah kita terus menumbuhkan cinta kasih. Pertama-tama dengan Yesus, dengan Tuhan, tetapi juga kita menumbuhkan harapan dan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudari kita. Kita tunjukkan bahwa Yesus jauh lebih berkuasa dari sakit penyakit, jauh lebih berkuasa dari tindakan-tindakan manusia. Kita berdoa, semoga segala kesulitan hidup kita yang sakit, kita yang menderita karena kelaparan, karena kesulitan-kesulitan, Tuhan akan selalu menolong kita. Semoga